Puji Tuhan. Shalom. 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 Selamat pagi menjelang siang hari ini. Kita boleh kembali berkumpul beribadah di tempat ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita sepanjang 1 minggu yang sudah berlalu. Dan saat ini, waktu yang Tuhan berikan, mari kita pergunakan dengan sebaik mungkin. Kita berikan yang terbaik. Kita mau naikkan ucapan syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan melalui setiap pujian kita, melalui setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan memulai acara ibadah kita di minggu pagi hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan. Mari kita mengingat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari buka setiap hati kita untuk menerima akan urapan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan melawat setiap kita yang datang pada kita. Katakan ku bersyukur pada Tuhan atas kasih. Haleluya.
ini. Semua yang mengambil bagian neraka layan, mari Tuhan mereka biarlah tinggal dalam urapan Allah. Terlebih yang bahkan kebenaran firman-Mu, pakailah seturut kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Itu sebabnya kami serahkan setiap kehidupan kami di tangan-Mu. Berikan kesungguh-sungguhan kepada kami, agar kami boleh memberi terbaik untuk Tuhan pada saat ini. Bapa dalam sorga, kalau masih ada umat-umat-Mu, Kau hamba-hamba-Mu yang masih dalam perjalanan, mari Tuhan Kau kawali mereka, tibakan di tempat ini dengan selamat sejahtera daripada-Mu, sehingga sama-sama kami memperoleh berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau ada gangguan dalam ibadah kami bersatu hati dalam memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mengusir segala gangguan itu, termasuk dari kuasa kegelapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus setan kau keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa berglorifikasi. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan buka. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita sudah dibuka dalam doa. Saya percaya roh sukacita dan kekiraman Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Haleluya. Seberapapun kita yang ada, kita tidak boleh mengurangi sukacita kita kepada Tuhan. Ingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong setiap kehidupan kita. Untuk itu kita membalas setiap kebaikan Tuhan dengan pujian kita. Mari naikkan pujian langit dan bumi. Mari pujilah Tuhan, dan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. Pujilah Tuhan.
Tuhan, sebab Dia sudah menciptakan semuanya. Haleluya saudara, mari kita menaikkan satu pujian kembali kepada Tuhan, bahwa setiap orang yang menabur dan mencucurkan air mata, Tuhan akan bilang bahwa kita akan pulang membawa dengan berkas-berkasnya dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita pujian kepada Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, seperti itu Tuhan akan memulihkan kehidupan saya. Haleluya. Ingat firman Tuhan, ingat janji Tuhan. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti pulang membawa dengan berkas-berkasnya dan penuh dengan sorak-sorai. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari naikkan pujian yang mengatakan tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setia
yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh dapat berhimpun di rumah-Mu, tidak lain hati kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu layakkanlah kehidupan kami Tuhan untuk datang menerima berkat anugerah yang daripada-Mu. Kasih karunia-Mu yang senantiasa berlimpah-limpah di dalam kehidupan kami adalah menjadi bukti kasih sayang-Mu yang selalu menyertai hidup kami, sehingga kami boleh ada sampai detik ini, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu menjadi suatu dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan boleh menyenangkan hati-Mu. Dan saatnya kami rindu untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu. Engkaulah yang akan terlebih dahulu menguduskan hidup kami Tuhan. Engkau yang akan beracara di tengah-tengah kami, agar setiap kami yang mendengar, baik dari tempat ini maupun dari rumah masing-masing, semuanya boleh menerima berkat rohani yang daripada-Mu Tuhan. Itulah sebabnya secara manusia kami terbatas. Kami melayani pekerjaan-Mu dengan kekuatan akal-akal manusia tentu tidak akan berhasil. Tetapi jikalau kuasa Roh-Mu yang bekerja Tuhan, maka baik di tempat ini maupun anak-anak-Mu yang menyaksikan dari rumah masing-masing tetap akan merasakan kuasa firman itu akan menjamah, melawati dan memulihkan kehidupan kami semua tanpa kecuali Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Engkau yang kuduskan lidah bibir hamba-Mu ini. Pakailah Tuhan hidup hamba-Mu ini untuk dapat menyatakan isi hati-Mu ya Bapa, sehingga kami selalu boleh dikuatkan iman kami. Kami boleh selalu dibentuk karakter kami, semakin hari disempurnakan menurut ukuran kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, diberkati juga setiap persembahan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah memberikan Tuhan korban persembahan. Engkau sumber pancaran berkat, mengembalikan berkat-berkat baru, berkat jasmani, terlebih berkat rohani Tuhan. Segala puji, segala hormat hanyalah bagi-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu saat ini. Namun segala kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya pemberitaan firman Allah dengan berbagai cara, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, hancurkan pekerjaan di situ. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa rai bisik air terai. Terima kasih Tuhan, urapilah kami semua terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Silakan. Ya, mari kita akan belajar bersama-sama ya, firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat pagi siang hari ini, agar senantiasa boleh menjadi kekuatan iman bagi kita. Namun tidak lupa juga saya mengucapkan shalom ya, bagi kita semua. Kiranya sejahtera Allah selalu menguduskan dan memberkati kehidupan kita. Kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-17. Saya memegang Alkitab Salinan Lama. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Saya akan membacakan dalam Salinan Lama, tetapi saya minta tolong saudara akan membacakan dalam Salinan Baru. Yeremia 17 ayat yang ke-13 maksud saya. Yeremia 17 ayat yang ke-13. Kalau sudah mendapatkannya, saya jemput kita semua untuk berdiri, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah. Yeremia 17 ayat 13. Firman Allah demikian, bahwa Tuhan itulah pengharapan orang Israel. Segala orang yang meninggalkan dikau itu kelak akan dipermalukan. Barang siapa yang mundur daripada
itu tersuratlah namanya dalam tanah, karena mereka itu sudah meninggalkan mata air hidup, yaitu Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudara bisa membaca dalam Salinan Baru bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, puji Tuhan, terima kasih, silakan duduk. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini ya, puji Tuhan. Ya, maaf agak sedikit terganggu. Ya, di dalam kitab Perbuatan daripada Nabi Yeremia ini, saudara, sesungguhnya kita sama-sama mempelajari bahwa Nabi Yeremia ini adalah suatu nabi yang diutus oleh Tuhan, yang tentu seorang nabi ini dipercayakan suatu kuasa yang daripada Allah, di mana dengan kuasa yang daripada Allah ini mereka mempunyai tugas, ya. Karena ini suatu mandat daripada Allah, di mana Allah mempunyai tujuan memakai kehidupan mereka agar mereka ini, yang saya maksudkan adalah di mana mereka ini betul-betul dapat melakukan kehendak Tuhan. Terutama tugas seorang nabi itu adalah bagaimana mereka atau nabi-nabi ini boleh menjadi suatu penyambung lidah, ya. Penyambung lidah daripada Allah. Dan tentu firman yang disampaikan, firman yang diwahyukan kepada nabi-nabi ini, saudara, adalah firman yang mempunyai maksud-maksud yang indah. Kalau kita berbicara tentang perjanjian lama, maka kita akan betul-betul memahami bahwa sesungguhnya para nabi ini menyampaikan suatu berkat janji Allah yang teruntuk kepada bangsa pilihan, ya. Terlebih-lebih bangsa pilihan di perjanjian lama itu menunjuk kepada bangsa Israel. Selain daripada bangsa Israel ini, tentu itu adalah bangsa yang dianggap bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi wahyu firman ini, firman Allah yang ada, sebenarnya hanya ditujukan kepada bangsa Israel. Karena dari segala segenap kaum bangsa yang ada, seperti yang dikatakan dalam Amos 3 ayat yang kedua, di situ Allah hanya mengenal bangsa Israel. Tidak mengapa, minta tolong salah seorang membacakannya. Hanya kamu yang mengenal dan segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahan. Iya. Jadi di situ dikatakan hanya kamu yang kukenal. Jadi dalam perjanjian lama ini, saudara, yang dikenal hanyalah bangsa Israel. Tetapi kalau kita mau telusuri baik-baik, kalau kita mau telusuri, analisa baik-baik, selidiki firman Tuhan, sebenarnya Tuhan selalu ada bagi mereka yang taat akan setiap perintah Allah. Ya, dalam sebuah cerita histori yang panjang di perjanjian lama, ya ada beberapa bangsa-bangsa yang bukan termasuk bangsa Israel, tetapi karena mereka mau tunduk terhadap firman Allah, bangsa-bangsa yang meninggalkan dewa-dewanya dan untuk bergabung kepada bangsa Israel, yang dimana mereka mengakui ada Allah dan hukum yang di tengah-tengah bangsa ini,
maka mereka pun berhak mendapatkan keselamatan. Ya, itu kalau kita pelajari baik-baik. Intinya adalah sebenarnya siapapun yang melakukan kehendak Tuhan. Hanya saja memang kalau kita runut dari awal, tarik ke belakang lagi, ya itu sudah merupakan perjanjian antara Allah dengan Abraham. Terus perjanjian itu turun kepada Ishak dan terus kepada Yakub. Yakub melahirkan anak. Itulah yang dikenal 12 suku bangsa Israel. Sampai kepada perjanjian baru yang kita kenal, hukum Taurat itu yang menjelma menjadi manusia, ya. Taurat Allah yang menjelma menjadi manusia, atau yang kita kenal pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Ternyata Yesus sendiri yang akhirnya dengan kelahirannya di dunia ini, dia membawa suatu hukum, anugerah dan kebenaran. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-17. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang dibawa oleh Yesus Kristus. Dalam salinan lama, anugerah dan kebenaran sama saja. Anugerah dengan kasih karunia sama saja. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan mendapatkan keselamatan. Di luar daripada hukum yang dibawa oleh Tuhan Yesus, mereka tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Selain daripada firman Tuhan yang kita pelajari dan kita ketahui, kalau Yesus membawa suatu hukum kasih karunia kepada dunia ini, maka selalu kami sampaikan dengan pengertian yang sehat. Maka kita harus mengerti bahwa hukum-hukum yang kita teladani juga, maka lakukan juga apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Jadi yang dahulu kita ini adalah bangsa yang bukan terpilih, bangsa yang tidak layak menerima belas kasihan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-10. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, saya, saudara, bangsa ini bukanlah termasuk, tidak terhisap di dalam perjanjian yang Allah berikan kepada bangsa yang sudah Dia pilih, yaitu Israel. Terus. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Tetapi dengan kasih karunia Yesus Kristus, Dia rela dirinya menjadi kutuk. Tetapi ternyata kutuk yang dia tanggung itu membuka suatu jalan, bukan saja bagi bangsa pilihan yaitu Israel, tetapi bagi bangsa Indonesia ini salah satunya. Terus, yang dahulu kita ini adalah bangsa tidak layak mendapatkan kasih karunia, tidak layak diberi kasihan. Tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Kalau kita memasukkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, pertama-tama firman Tuhan ini menguatkan kita bahwa kalau kita ini dalam kehidupan yang lama masuk dalam kehidupan yang baru, saudara tidak perlu khawatir di dalam menjalani aktivitas. Selama saudara hidup beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka oleh iman itu kasih karunia Allah menyertai saudara. Segala aktivitas saudara, rencana-rencana saudara di hari depan, itu kasih karunia Allah. Kenapa Tuhan dapat kita yakini di dalam Yesus itu ada keberkatan. Bahkan dijanjikan di dalam Yohanes 10 ayat 10 kalau tidak salah, bahwa kita akan diberikan kelimpahan. Coba kita buka Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
tentang suatu gembala yang baik. Yesus datang adalah supaya mereka mempunyai hidup, terus Mempunyainya dalam segala kelimpahan. dan mempunyainya dengan segala kelimpahan. Oh, siapa yang tidak senang dengan kalimat kelimpahan ini? Kalau bos kita di bos di dunia ini saja, sedikit kelimpahan, oh rasanya sudah senang sekali kan? Kalau sedikit kita menjadi suatu kepercayaan, dia berikan sedikit apa ya? Ya, tambahan, bonus, oh itu kita sudah senang sekali. Apalagi bos kita yang ada di sorga. Nah, tetapi saya selalu mengarahkan kepada kita semua, jangan selalu dimengerti dengan kedagingan kita akan firman Tuhan ya. Makanya selalu saya sampaikan firman Tuhan itu harus dibandingkan dengan barang rohani juga. Kalau Paulus mengatakan 1 Korintus 2 ayat yang ke-13, di situ mengatakan dalam salinan lama berkata membandingkan barang rohani dengan perihal rohani. Saya bacakan ya bagi saudara dalam salinan lama 1 Korintus 2 ayat yang ke-13. Ya. Maka barang yang kami katakan itu pun bukannya dengan pengajaran manusia, melainkan dengan pengajaran roh, sambil membandingkan barang rohani dengan rohani. Jadi pengajaran yang dikatakan Paulus dalam ayat ini, ya ini sebenarnya perkataan dia, wahyu firman yang diberikan kepada Paulus. Paulus katakan pengajaran yang dia sampaikan adalah pengajaran tentang roh. Maka Paulus menyimpulkan di kalimat terakhir, dia mengatakan, sederhananya begini kata-kata, aku sedang berkata-kata tentang roh. Maka bandingkan, refleksikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan kebutuhan rohani, bukan kebutuhan jasmani. Itu hal sekunder atau hal yang lain. Hal primernya tujuan firman Tuhan itu supaya kita berlimpah damai sejahtera, berlimpah sukacita. Kalau batin kita sehat, saya percaya kita pun menerima berkat pun pasti akan kita muliakan Tuhan. Jangankan menerima berkat yang limpah, menerima berkat yang pas-pasan kita tetap bersyukur. Tapi kalau kita tidak ada damai sejahtera, sekalipun sekalipun kekayaan berlimpah dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah puas. Selalu merasa kurang dan kurang. Terus kita cari itu kekayaan, tidak pernah puas. Sudah diberikan kelimpahan, masih aja ingin ini, ingin itu. Akhirnya tujuan manusia pada akhirnya mereka ingin mencapai puncak, yaitu apa? Ingin menjadi penguasa dunia ini. Kalau memang bisa, siapa yang tidak ingin kan? Kalau ada alternatif, ya Yopi bisa jadi presiden pun. Tetapi kan untuk menjadi pemimpin bangsa ya, tentu batinnya, rohaninya itu harus betul dulu. Minimal berakhlak. Akhlak walaupun pintar tapi tidak berakhlak, waduh, itu kepintarannya bisa dipakai untuk mengikuti egonya, untuk demi kepentingan pribadi. Dia tidak peduli itu kepentingan orang lain. Itu yang harus kita perhatikan. Kelimpahan yang dimaksud Tuhan di sini pertama-tama adalah kelimpahan secara rohani dulu. Supaya kalau kita sudah terbentuk hati kita, bejana hati kita ini sudah terbentuk, terukir dengan indah. Wah, barang apapun yang dimasukkan di dalam hati itu pasti akan tetap nampak indah. Pasti kita akan dapat menggunakan, memanfaatkan itu untuk memuliakan Tuhan. Tidak akan menjadi orang yang sombong. Kita tidak akan menjadi orang yang angkuh, tinggi hati dan sebagainya.
Karena kita selalu merasa bahwa kekayaan yang kita miliki dalam dunia ini semua datang daripada Tuhan. Nah, itu adalah suatu pribadi yang diinginkan Tuhan. Ini yang dimaksud Paulus. Jadi perihal rohani, Paulus ingin kita mengerti harus dibandingkan dengan kebutuhan rohani, bukan kebutuhan jasmani. Sebab banyak gereja-gereja sekarang sudah lebih ke perkara materi, tetapi memakai kemasan-kemasan firman Allah untuk mengajak, menambah gairah jemaat supaya mereka berlimpah-limpah di dalam kekayaan. Tetapi hal esensi kekayaan rohani itu sudah mulai pudar. Nah, ini sama saja sudah menjerumuskan mereka, membiarkan jemaat itu terikat dengan kekayaan dunia. Nah, tetapi dengan firman Tuhan ini, ya tentu tugas hamba Tuhan selalu membuat bagaimana kondisi keadaan rohani, pertumbuhan iman daripada jemaat itu harus betul-betul berjalan selaras, seimbang, ya. Hal-hal perkara logis dengan yang mengandung majis atau secara rohani, yaitu harus kita betul-betul dapat berjalan seimbang, ya. Jangan terlalu rohani juga, ya, karena ada firman Tuhan mengatakan, hati-hati jangan engkau terlalu saleh. Kalau terlalu saleh ya bisa-bisa merujuk kepada kehidupan yang fanatisme, sehingga kalau Gespa itu begitu fanatik, tidak perlu kita menerima suatu jiwa-jiwa yang datang dari gereja lain. Tidak perlu kita mengadakan bergabung ibadah bersama dengan gereja-gereja lain. Wah, itu udah salah. Bukan seperti itu maksud pengajaran. Justru pengajaran yang kita peroleh itu harus kita sampaikan kepada orang-orang banyak di luar sana, ya, kepada gereja-gereja lain. Kalau bahasa dalam pelajaran Kidung Agung lebih tajam. Kita yang gereja pengantin harus menyampaikan firman Tuhan kepada gereja yang bukan pengantin. Itu kalau gereja lain dengar, siapa Anda? Memangnya gereja Anda ini siapa? Saya dibilang gereja bukan pengantin. Enak saja. Tetapi itulah pengajaran. Makanya ada hal-hal yang kita harus menyampaikannya itu dengan penuh hikmat. Jangan asal ceplas-ceplos. Kita harus tahu alurnya untuk dapat menjaring mereka, memahami, menerangkan secara logis dan sistematis, supaya pengajaran kita itu tidak membingungkan orang-orang yang bertumbuh. Itulah kenapa kita harus memahami firman Tuhan secara komprehensif, secara holistik, secara menyeluruh, supaya pengajaran itu tidak terkesan fanatik. Kembali lagi, saudara. Di sini kalau di dalam Salinan Baru, ya mungkin ini sudah pernah saya jelaskan. Kalau Paulus mengatakan, kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Jadi kalau berbicara tentang karunia-karunia roh, saudara, maka ini yang dikatakan Paulus katakan harus dibandingkan juga dengan perkara rohani. Kehidupan rohani kita juga, di mana firman Tuhan, pengajaran yang dihasilkan oleh pekerjaan Roh Kudus itu harus kita jelaskan untuk hal-hal rohani, bukan untuk kepentingan daging. Sekarang sudah banyak orang memakai karunia-karunia roh, tetapi menyampaikan kepentingan daging. Nah, ini udah lain ini. Udah ada penyusup di dalamnya. Ini yang dikatakan suatu rubah-rubah. Jadi segala sesuatu di dalam tubuh gereja yang paling berbahaya itu adalah orang dalam. Ya. Orang dalam yang kelihatan bersama-sama dengan kita, tetapi mereka tidak bersungguh-sungguh. Itu yang dikatakan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2. Makanya kita berjuang selalu.
Kita senantiasa menguji iman kita, supaya iman kita itu berdiri di atas iman yang paling suci. Coba kita buka itu di dalam Yudas 22 ya. Karena Yudas cuma satu pasal. Yudas 22. Yudas 22. Ya. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemari. Ayat yang ke-21 ya, kalau tidak salah. Ayat 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Itu di ayat mana itu ya? Yang berdiri di atas iman yang paling suci. Ayat 20. Ayat 20. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, Iya. bangunkanlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, Iya. dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita harus membangun kehidupan kita di atas dasar iman yang paling suci. Jadi bukan sekedar suci, paling suci, saudara. Supaya efek-efeknya, dampak-dampaknya itu di ayat 21 sampai seterusnya. Kita boleh beroleh kasih, kita boleh saling berkasih-kasihan, hidup dalam kasih. Disitulah yang diinginkan Allah di dalam tubuh gereja Tuhan, supaya segala sesuatu itu terhindar. Sekarang di masa ini, kita harus lebih lagi mencari Tuhan. Manusia jangan sampai lupa akan dirinya masing-masing. Jangan terlalu banyak melihat orang lain. Mau dia hamba Tuhan, mau dia anak Tuhan, mau dia orang-orang di luar sana, orang yang tidak bersalah. Tetapi lebih kita mengambil cermin dan berkaca. Itu dulu yang harus kita lakukan. Jangan kita ambil kaca itu lalu kita berikan kepada orang lain. Nih ngaca. Itu cermin ketika kita memahami firman Tuhan ini, maka itu seperti cermin yang harus kita lihat diri kita sendiri, supaya kita terhindar dari macam-macam cara kita menghakimi orang, mencurigai orang yang terlalu berlebihan. Itu berbahaya. Kita juga akan terhindar dari segala persoalan-persoalan yang dibuat-buat hanya untuk mencari masalah, bukan untuk betul-betul mendamaikan, tetapi mencari soal. Itu sudah dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 2 sampai ayat yang ke-5. Karena kunci orang seperti itu yang cari-cari soal, penyakitnya bersilat lidah. Di depan kita ceritanya A, di belakang kita ceritanya C. Padahal kita satu di dalam pengajaran, satu di dalam jemaat, satu organisasi, satu dalam kantor, satu pekerjaan, satu perusahaan. Jangan seperti itu. Tetapi kita harus tetap berdiri di atas iman yang paling suci, supaya perbuatan-perbuatan kita pun itu bersih. Perbuatan kita juga suci di mata Tuhan. Makanya di saat-saat ini kita kembali diingatkan lewat firman Tuhan bahwa pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Di luar Tuhan, apalagi kita meninggalkan Tuhan, sama saja kita sudah meninggalkan air hidup. Kita tanpa suatu air atau sungai air hidup, sumber mata air itu, yaitu hanya datang daripada Tuhan, maka kita akan seperti pohon yang kering, yang daunnya berguguran, rantingnya patah, dan akan dibakar. Tetapi orang yang
Yeremia 17 ayat yang ke-7 mengatakan sampai ayat yang ke-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepada Dia. Dia diibaratkan seperti pohon yang tertanam di tepi air. Bukan pohon yang di tengah-tengah jauh daripada air, tetapi di tepi air, sehingga akar-akarnya itu merambat sampai ke tepi batang air, yang sesungguhnya tidak akan pernah takut dengan tahun-tahun kering. Daunnya pun tidak akan pernah kering, selalu hijau. Tidak ada kekhawatiran sekalipun datang musim kekeringan. Justru di masa itu dia mampu berlimpah-limpah berbuah-buah. Itu perkara yang mustahil. Sama kehidupan kita. Kalau kita senantiasa berharap kepada Tuhan, nah posisi kita seperti pohon itu, selalu dekat dengan air hidup. Tumbuh-tumbuhan kalau itu ada ya seperti sawah, itu kan pasti harus ada selokan ya. Selokan yang menjadi saluran air, atau tanaman kebun itu harus ada suatu seperti apa ya, selokan, di mana di situ air akan keluar. Apalagi tumbuh-tumbuhan pepohonan yang tumbuh dekat air pun itu sudah pasti subur. Sumber makanannya itu akan senantiasa terpenuhi. Itulah kehidupan kita. Kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, saya yakin dan percaya kita tidak akan mengalami kekurangan. Sekalipun masa kekeringan seperti ini, saudara, percayalah kepada Tuhan. Jangan kita selalu bergumul dengan pengertian kita sendiri. Amsal 3 yang ke-5, percayalah kepada Allah. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Terkadang apa yang Tuhan pikirkan berbeda jauh dengan apa yang kita pikirkan. Sesungguhnya kalau firman Tuhan mengatakan rancanganku itu bukanlah rancanganmu, dan rancanganku mendatangkan damai sejahtera. Rancanganku indah, rancanganku mendatangkan kemenangan. Maka kalau kita imani, kita akan memperoleh. Kalau kita masih meragukannya, maka kita tidak akan memperoleh. Minimal kita tidak mungkin tidak percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Tapi ada pergumulan dengan logika kita. Nah, ini yang sering kali menjadi salah satu jawaban doa itu tersendat. Karena kita masih berpikir. Kita tidak usah khawatir. Waktu Tuhan adalah waktu yang indah, waktu yang sempurna. Kalau kita mengkhawatirkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai esok hari, Yesus mengatakan di dalam Matius 6 bahwa sesungguhnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang atau bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi jangan pernah ragukan hari esok kalau kita hidup di dalam Tuhan. Ya, seorang budayawan Indonesia, seorang filsuf Indonesia saja bisa berkata, engkau tidak perlu susah-susah menyakiti hati Tuhan, hati Allah. Engkau meragukan hari esok itu pun engkau sudah menyakiti hati Tuhan. Saya pikir-pikir luar biasa. Dia adalah orang yang tidak mengenal Kristus yang adalah kebenaran. Dari mana hikmat itu dia dapat? Ya, secara universal sebenarnya ada konsep wahyu Tuhan itu. Ya, ini kalau dari sudut pandang teologi, itu wahyu Tuhan itu ada secara lewat alam. Terus wahyu Tuhan ada lewat Alkitab ini. Nah, ini merupakan wahyu. Dan yang selain daripada itu, wahyu yang langsung diberikan pada diri manusia, ilham. Nah, itu secara sudut pandang teologi. Kita bisa ambil sisi baik. Ada kebenaran juga. Orang-orang mungkin ateis, mereka minimal tidak menerima wahyu firman Allah, tetapi pelajaran hidup mereka itu mereka bisa tahu bagaimana mempertahankan hidup, bagaimana memperkaya dirinya, bagaimana dia boleh tetap dapat memelihara hidup, bagaimana dia menghadapi orang-orang tertentu. Itu
tanpa mengikuti firman Tuhan. Tapi manusia bisa belajar dari pelajaran ini. Apalagi kita saudara yang sudah hidup di dalam firman Tuhan. Oh, berlimpah-limpah hikmat kekayaan Tuhan. Tapi seringkali ego itu yang membuat kita bodoh di mata Tuhan. Karena ego kita itu yang akhirnya memutilasi firman Tuhan, meragukan firman Tuhan. Ya, apa bedanya? Jalan pikiran kita seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, seperti kata Tuhan Yesus. Jangan seperti itu. Tapi semakin hari kita semakin percaya. Kalau kita senantiasa percaya, berharap kepada Tuhan. Kalau dahulu itu menjadi suatu pengharapan Israel, saat ini kita sebagai Israel rohani, pengharapan kita hanya kepada Tuhan saja. Ingat sebagai peringatan, barang siapa yang undur daripadaku, dia tidak akan berkenan. Coba kita buka Ibrani pasal yang ke-10 ayat 38. Ibrani 10 ayat yang ke-38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, Apabila ia coba-coba mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan. Tuhan tidak pernah berkenan akan kehidupannya. Tetapi Paulus terus menyimpulkan, memberikan suatu semangat bagi kita di ayat selanjutnya. Apa itu? Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri Tetapi kita ini bukan orang-orang yang mengundurkan diri sehingga binasa. sehingga binasa. Jadi kita bisa mengerti, orang yang mengundurkan diri dari panggilannya, dari imannya, dia adalah orang-orang yang akan binasa. Terus, Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh diri. tetapi sesungguhnya orang-orang yang selalu maju dan tidak pernah undur, dan selalu mengikuti apa kata iman, adalah orang-orang yang justru akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kenapa dikatakan oleh Rasul Paulus itu adalah orang-orang yang mengundurkan diri, adalah orang yang binasa? Ya, karena mereka akan mengalami kematian. Nah, jadi kalau kita kembali lagi di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-13 tadi, dalam salinan lama dikatakan orang yang meninggalkan Tuhan akan dipermalukan Tuhan. Saudara akan mendapat malu, pasti akan mendapat malu di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Waduh. Dan yang paling mengerikan, namanya tersurat di tanah. Kalau dalam salinan baru dikatakan apa? Dalam Yeremia 17 ayat 13. Yeremia 17 ayat yang ke-13. Ya pengharapan Israel, Tuhan semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu, Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. ya, sampai situ saja. Akan dilenyapkan dari negeri. Negeri kalau berbicara firman Tuhan, ini Tuhan tidak berbicara negeri yang ada di muka bumi. Tuhan itu berbicara, kalau berbicara dunia, wah itu obrolan sorgawi itu nggak kena yang begitu. Itu bukan perihal utama, itu perihal yang lain. Kalau firman Allah sudah berbicara negeri, itu berbicara tentang kekekalan. Maka orang-orang yang undur daripada iman, pertama akan dipermalukan Tuhan. Saudara, kalau saudara hidup dalam kebenaran, mengalami tantangan, manusia mempermalukan hidup saudara. Tapi saudara hidup dalam kebenaran, saya percaya pembela saudara adalah Tuhan. Pasti pembela kehidupan saudara adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah mengundang itu tepat waktunya, saudara akan melihat siapa yang menjadi musuh-musuh saudara. Mereka itu akan dipermalukan Tuhan. Saudara pilih mana? Dipermalukan Tuhan atau dipermalukan manusia? Ya, asal demi kebenaran ya. Kalau kita dipermalukan Tuhan, biar mau sejuta seisi dunia ini, sampai keluarga kita, turunan kita yang keberapa membela kita, nggak bisa. Kalau malu memang malu sekali. Tuhan ungkap semua aib kita. Nah, makanya kalau kita sekali-kali beston, ya, berhimpun, saya rindu itu. Momen seperti itu saya rindu mencari waktu di mana Tuhan beracara,
Disitulah Tuhan sedikit saja menyentil, dalam tanda kutip mengancam. Seringkali kata-kata Tuhan, aku tahu segala perbuatan, aku tahu apa yang terkandung di dalam hati. Bahkan tidak segan-segan Tuhan memperlihatkan hidup kita. Dalam suatu penglihatan ada buku, itu lembaran-lembaran itu ada seperti visualnya, gambar-gambar kehidupan kita yang lalu. Ya, entah mungkin misalkan narkoba, pergaulan bebas, mencuri, melawan orang tua, membunuh dan sebagainya, memukul teman. Itu semua tercatat. Itulah yang disebut kitab kehidupan. Nah, sekarang kita kembali lagi. Orang yang menjauhkan diri daripada Tuhan, namanya tersurat. Di dalam Alkitab ya, ada 2 suratan. Pertama ini dalam Yeremia 17 ayat 13, namanya tersurat di tanah. Yang kedua di dalam Filipi. Coba kita buka. Filipi, tapi saya lupa ya. Filipi 4 ayat 2 ya. Filipi 4 ayat 2 atau ayat 1. Oh, ayat 3. Filipi 4 ayat 3. Bahkan meminta kepadamu juga sungguh-sungguh, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengkabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan, kitab hayat. Ini bukan perkataan hikmat Paulus. Sebagai orang Farisi juga tidak percaya kebangkitan, maka mungkin mustahil mereka percaya akan surga, kehidupan kekal. Orang Farisi atau Saduki, ya kelompok mereka yang tampaknya ada suatu keraguan-raguan tentang kehidupan yang kekal, tentang surga, makanya mereka tidak percaya dengan kebangkitan. Ada kelompok seperti itu. Tapi Paulus menyampaikan ungkapan firman Tuhan ini, bahwa orang-orang teman-teman Paulus lah, Sunsugos, temanku yang setia, mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan yang dikatakan Paulus, nama-nama mereka ini yang akan tercantum di kitab hayat, di kitab kehidupan. Nah, mungkin bisa tampilkan itu peta zamannya. Saya sedikit terangkan saja. Jadi yang namanya tersurat di tanah itu digambarkan suatu kehidupan seseorang yang mati di luar Tuhan, ya, yang mungkin termasuk orang percaya, tetapi yang meninggalkan Tuhan. Nah, kalau dia meninggalkan Tuhan menjadi murtad, ya seperti siapa itu, khotbah yang viral dari seorang pendeta katanya. Ya. Kalau dia meninggalkan Tuhan, namanya itu tersurat di tanah. Mereka tidak akan mengalami kebangkitan. Mereka ini yang dikatakan dalam Wahyu 20, tidak usah dibuka, tahan saja. Wahyu 20 ayat 11 sampai ayat 15. Ini berbicara suatu kematian kedua. Kita berpikir kok ada kematian kedua sih? Coba kita buka dulu. Minta tolong salah-salah membacakannya. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Ya. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan dia yang aku melihat satu takhta putih yang besar tuh, takhta Kristus. Takhta putih itu yang digambar paling ujung yang ada neracanya itu takhta putih. Nah, terus dulu. Yang duduk di atas tahtanya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ya. Terus. Ayat yang ke-12, dan aku melihat orang mati. Orang-orang mati Di depan takhta itu. Di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dibuka semua kitab. Jadi di situ ada kitab ya. Ya. Di dalam Yohanes 12 ayat 48 ada kitab hayat, kitab apa itu? Ya, yang di neraca itu gambar kiri kanan neraca itu ada dasar firman.
kitab itu dibukakan semua oleh Tuhan, supaya untuk mengadili, menghakimi orang-orang yang sudah mati ini. Nah, terus dulu. Dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ya. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Orang-orang yang mati ini, saudara, yang masuk kepada tahta putih atau pengadilan Kristus, ya terima kasih. Oh, kitab harian, kitab hayat, dan kitab kehidupan. Dan Alkitab, sorry. Nah, ini semua akan dibuka oleh Tuhan. Jadi ada catatan-catatannya, saudara. Jadi mau kita berumur 200 tahun pun, ya mungkin sampai 1000 tahun pun, itu tercatat di dalam Alkitab. Kitab harian, ya ini hanya tafsiran saya. Kitab harian, ya sehari-hari kita itu ngapain aja. Sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengerja, sebagai seorang anak, sebagai seorang tua, sebagai kakak, adik, semua itu akan tercatat kitab harian. Ya, ada mungkin malaikat yang selalu mencatat. Itu begitu detail. Sekarang kan udah canggih. Saya melihat ya WhatsApp itu kalau sedang ingin bisa ya di screenshot, di share. Itu dengan setiap pembicaraan chat-chatnya itu ada waktu-waktunya secara detail. Nah, ini juga model-modelnya seperti itu, bahkan mungkin lebih canggih, lebih detail. Jadi bukan segala perbuatan kita saja yang terkandung, yang belum terrealisasikan, mungkin itu sudah dicatat. Mungkin ini hanya spekulasi saya saja, bisa salah. Kitab hayat, kitab kehidupan, ya itu menjadi suatu kesimpulan kehidupan kita di dalam Tuhan. Karena tidak ada hidup di luar Tuhan. Dan Alkitab ini, ya mungkin ini berbicara bagaimana perilaku kita, kekudusan hidup kita, ya. Bagaimana firman Tuhan yang selalu mengukur kehidupan kita. Segala tindakan-tindakan perbuatan kita itu betul-betul kita sudah lakukan atau belum. Oh, puji Tuhan, Yobi dan Yoel rajin melayani pekerjaan Tuhan. Catat. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat jangan dulu. Minggu selanjutnya dan sebagainya. Oh, puji Tuhan, itu tetap dicatat. Semua itu akan diukur. Dan orang-orang yang mati itu diperhadapkan dengan kitab ini. Jadi mungkin Tuhan juga fair, ya. Ini hanya imajinasi saya. Juga fair. Supaya kalau mereka ini masih membela diri, nih, engkau lihat catatan. Kamu ingat ya? Pada kata seperti itu gambaran. Kamu ingat tanggal segini, sekian. Nggak bisa disangkal lagi. Ya, walaupun kita yakin Tuhan kalau sudah berkata pasti benar. Ini hanya improvisasi saya. Nah, terus tadi dalam Wahyu 20 ayat yang ke-13. Ya, ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatan. Mereka akan dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi ada kadarnya, saudara. Ya, ada kadarnya, ya. Seperti kalau penghakiman di dunia ini, orang yang mencuri ayam dengan orang yang sudah membunuh orang tuanya sendiri itu beda. Jadi ini rahasia pengajarannya seperti itu. Terus. Ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Ya. Itulah kematian yang kedua, lautan mati. Iya, itulah kematian yang kedua. Kita berpikir, kok kedua? Jadi kematian pertama itu dalam Lukas 16. Tergambarkan bagaimana ada seorang kaya dengan Lazarus dan orang kaya. Jadi orang yang mati tidak meninggalkan Tuhan, hidup di dalam keduniawiannya. Orang yang tidak mengenal kebenaran, di luar Tuhan hidupnya, dia akan ditahan di hadesnya orang mati. Seperti orang kalau sudah menjadi tersangka mungkin tidak langsung dipenjarakan, ya. Dia masuk rumah tahanan dulu, baru diadili, baru dijebloskan. Nah, seperti itu. Itu yang dialami oleh orang kaya. Sementara kalau orang hidup di dalam Tuhan, nggak pakai lagi yang namanya suatu penghakiman, pengadilan, tidak pakai. Kalau menurut firman Tuhan,
Mereka itu justru sudah merdeka, langsung disambar oleh malaikat, dibawa ke Firdaus. Makanya kita perlu memiliki roh Tuhan, karena roh Tuhan itu yang akan membuat kita menjadi orang yang merdeka, bebas dari hukuman. Coba kita buka, membuat Tuhan mesti baca di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2. Ini tahan dulu ya, begini saja. Roma 8 ayat 1 dan 2. Ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Kenapa? Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita, sehingga kita tidak perlu diadili lagi, tidak akan mengalami penghukuman. Karena kan dosa itu mendatangkan hukuman dari Allah. Tapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita terbebas. Buktinya apa? Kita memiliki roh Kristus. Roma 8 ayat 9. Barang siapa yang tidak memiliki Kristus, ia bukan milik Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus, mereka yang tidak memiliki roh Kristus itu mau mendapatkan janji Tuhan, sedangkan mereka tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Ya, terima kasih, sampai situ saja. Jadi kematian pertama itu orang yang di luar Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan itu, bahwa mereka di Hades orang mati, itu pun sudah panas setengah mati. Ya, panas setengah mati, terasa haus. Ekspresinya digambarkan dalam Lukas 19 situ, ayat 19 sampai seterusnya. Mereka ditahan sampai kepada hari di mana Tuhan akan mengadili. Jadi mereka yang mati di luar Tuhan adalah mereka yang masuk dalam kebangkitan kedua. Jadi ada dua kebangkitan. Kebangkitan pertama adalah kematian orang-orang yang hidup dalam Tuhan. Kebangkitan kedua adalah orang-orang yang hidup melanggar Tuhan, atau orang-orang yang hidup tidak melakukan firman Tuhan, orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Nah, saudara lihat kan, kalau dalam garis di bawah itu yang tebal ada warna biru dan ada warna kuning. Warna biru itu adalah kebangkitan pertama. Nah, itu kebangkitan, kematian orang-orang benar. Mereka itu sampai di ujung zaman Roh Kudus, itu mereka terangkat ke surga. Itu ya sebelum zaman masa 1000 tahun masa damai, itu kan sebelumnya ada garis. Kalau kita ikuti garis biru itu akan terus sampai ke atas. Dan itu akan bertemu dengan orang-orang yang sudah terangkat setelah melewati sebelum masuk ke dalam zaman antikris. Ya agak sulit ya kalau tidak pakai. Bertemu di atas Allah. Tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Tapi orang-orang yang meninggalkan Tuhan, namanya tersurat di tanah. Ya artinya mereka itu tidak akan mengalami kebangkitan. Mereka akan terkubur, tetapi akan terus terkubur sampai ke lubang yang amat dalam. Itulah yang disebut namanya tersurat di tanah. Kita akan masuk, ya dijauhi ya, amin amin. Orang-orang tersebut akan masuk di dalam keturunan Kain, akan mengalami kebangkitan kedua, yaitu kebangkitan yang dialami orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang mati di luar Tuhan. Mereka akan lanjut sampai ke pengadilan Kristus. Di pengadilan Kristus, di situ sangat tidak mungkin, ya. Mungkin sangat tidak mungkin mereka akan menerima suatu ganjaran supaya mereka masuk kerajaan surga. Ya, walaupun ini masih perdebatan. Jadi orang yang mati di luar Tuhan, mereka dihakimi, diadili, bukan mau cari baik, tetapi menentukan mereka akan dihukum di neraka sesuai dengan tingkatannya. Nah, jadi pengajarannya itu ternyata neraka itu ada tingkatannya juga, saudara. Sehingga kita mengerti gambaran dari suatu pengadilan di dalam dunia ini, ya, sebenarnya itu merupakan gambaran juga apa yang terjadi di akhirat sana. Ya, seperti pengadilan memutuskan tidak mungkin hukumannya orang yang mencuri dengan orang yang sudah membunuh, itu pasti berbeda, tapi sama-sama dipenjara.
Begitu juga yang dialami orang yang mati di luar Tuhan. Mereka tetap akan mengalami kekekalan di dalam neraka. Cuma ada yang lebih menyakitkan, ada yang sampai ulat-ulat itu tidak akan mati di api. Itu kan kata Tuhan sendiri. Yang ulat-ulatnya belatung tidak akan mati. Saudara sudah terbakar tetapi diri dengan ulat-ulat. Ya, tidak perlu dibayangkan ya. Yang kita bayangkan bagaimana kita mengalami suatu perjamuan pesta anak domba dan hidup kekal selama-lamanya di dalam Tuhan. Asalkan kita tidak meninggalkan Tuhan. Nah, ini sudah dalam, saudara. Jadi ini untuk hari ke depannya kita harus renungkan itu. Kalau hari-hari ini ya sudah diingatkan, kedatanganku sudah dekat ya. Tidak perlu menjadi sesuatu pikiran yang membuat tekanan. Aduh Tuhan, bagaimana ini? Oh, Yesus sudah mau datang. Tidak ada yang tahu. Secara misterius tidak ada yang tahu Tuhan itu datang. Yang penting tetaplah bekerja. Selagi hari masih siang, bekerja dalam ladangnya. Tuhan bekerja untuk menafkahi, bekerja beraktivitas, silakan bekerja. Yang penting jangan tinggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan air hidup itu. Sumber air itu hanya dekat dengan Tuhan. Ayat terakhir Amos 5 ayat yang keempat, kita buka. Amos 5 ayat yang keempat di situ. Sebab beginilah firman Tuhan. Carilah aku maka kamu akan hidup. Jadi datanglah selalu kepada Tuhan. Dialah hidup kita. Dialah sumber mata air hidup kita. Supaya kita tidak mengalami kekeringan, kita tetap mengalami suatu kesuburan rohani. Berkat-berkat Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pada kesempatan ini kami diingatkan kembali akan suatu pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Hanyalah datang daripada-Mu saja yang memberikan suatu keselamatan. Baik Tuhan, kehidupan kami yang ada di dalam dunia ini maupun di kehidupan kami akan datang Tuhan. Di dalam janji firman-Mu kami selalu dikuatkan. Di dalam janji setia-Mu Tuhan, Engkau akan selalu menyertai, memberikan kekuatan kepada kami, agar kami selalu teguh dalam iman percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saatnya setelah kami bersekutu dengan firman-Mu, rindulah hati kami diisi, rindulah hati kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Engkaulah yang akan menguduskan, melayakkan kami Tuhan, untuk kami datang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bangkitkanlah setiap penyerahan kami, terlebih anugerah roh-Mu Tuhan, agar kami boleh memperoleh berkat rohani, jamahan dan lawatan yang daripada-Mu. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu, mengintimidasi pikiran hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak, usir Engkau, iblis keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, iblis hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah Nama-Mu. Kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Usir Engkau, usir Engkau. Sembah
Pada saat siang hari ini Tuhan, kami sudah menerima berkat rohani lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu menolong kehidupan kami, agar kami selalu hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan boleh memiliki kehidupan yang senantiasa menyenangkan hati-Mu. Diberkatilah seluruh jemaat-Mu dan simpatisan yang ada. Diberkati Tuhan dalam segala pekerjaan usaha bisnis yang mereka jalankan, besar kecil Tuhan, Engkau yang buka jalan senantiasa. Terlebih-lebih limpahkan mereka dengan Tuhan damai sejahtera, sukacita yang menjadi semangat hidup mereka untuk tetap terus beraktivitas dan memuliakan nama-Mu saja dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk selalu berharap semua kepada-Mu, selalu dekat dengan Engkau Tuhan, dan tiada meninggalkan Engkau. Kuatkan iman kami, bertambah-tambahkan iman kami Tuhan, sampai kepada iman yang mengeluarkan buah-buah rohani, buah-buah kebenaran, agar Tuhan hidup kami juga boleh menjadi berkat, menjadi terang bagi setiap orang banyak Tuhan di sekitar kami, di lingkungan kami, dimanapun kami bertempat tinggal, dimanapun kami pergi dan berada. Kiranya terang Kristus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, orang tua kami diberkati selalu dengan berkat kekuatan, kesehatan, terlebih-lebih semangat di dalam hati mereka untuk tetap setia Tuhan, mengandalkan Engkau, berharap sungguh kepada Engkau, bahwa kehidupannya Tuhan adalah milik-Mu. Engkau akan senantiasa memelihara orang tua kami Tuhan, maupun oma opa kami. Diberkatilah mereka semuanya Tuhan, dan juga anak-anak kami. Kiranya Engkau tetap memberkati Tuhan, baik mereka yang masih Tuhan balita, mereka yang sudah kanak-kanak, sudah remaja, bahkan sudah dewasa, bahkan sudah sampai Tuhan berumah tangga. Biarlah Tuhan anak-anak kami ini menjadi suatu anak-anak kebanggaan di hari depan kami Tuhan, sehingga kami juga sebagai orang tua mereka boleh dihiburkan oleh karena Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau memulihkan keadaan kami Tuhan, sehingga kami boleh dapat Tuhan memikul berkat-berkat-Mu Tuhan dengan bersorak-sorai, bergirang-girang Tuhan. Walaupun memang segala sesuatu kami lewati suatu proses dengan mencucurkan air mata, tapi kami percaya semua akan kami terima dengan limpah-limpahnya di dalam berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih, masa depan kami ada di dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkaulah Raja damai, Engkaulah Allah yang senantiasa mencukupi, bahkan Engkau yang senantiasa memulihkan dan menyembuhkan kami, baik keadaan batin kami, baik keadaan persoalan kami, baik di dalam keluarga maupun di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah lingkungan pergaulan kami. Engkau yang akan memulihkan keadaan kami Tuhan, sebab ada terang kasih-Mu di situ, mendamaikan, memberikan sukacita yang baru, sehingga mengundang berkat kekudusan yang daripada-Mu Tuhan. Kami boleh layak dapat memandang kemuliaan-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kiranya Engkau yang akan menjaga, memelihara kehidupan kami dan kaum keluarga kami dimanapun mereka berada dan bertempat tinggal. Sidang jemaat-Mu juga Engkau tetap berkati, dan biarlah Tuhan Engkau juga akan terus memberkati pemerintahan kami beserta dengan bangsa kami ini Tuhan. Kiranya Engkau tolong di masa-masa pandemi ini Tuhan. Begitu banyak persoalan yang terjadi bagi bangsa ini, tentu dialami juga Tuhan oleh bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Kami mempunyai keyakinan inilah yang menjadi penggenapan firman-Mu. Tetapi kami juga yakin bahwa kehidupan kami yang benar, yang hidup di dalam firman-Mu, kami akan mengalami kemenangan, kami akan mengalami pemulihan, kami akan mengalami keberkatan, bahkan kemuliaan yang daripada-Mu. Engkau yang memberikan perlindungan dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami beraktivitas, di dalam pelayanan kami. Engkau yang akan menjaga, sebab Engkau Allah penjaga Israel, maka Engkau juga tetap menjaga kami sebagai Israel rohani sampai kesudahan alam. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berikan kebijakan dan roh takut akan Engkau kepada pemerintahan kami Tuhan. Biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan, kesehatan, melindungi mereka juga Tuhan. Segala oknum-oknum yang ingin memecah belah, membuat huru hara Tuhan, membuat keresahan, mengacau balaukan Tuhan kesejahteraan bangsa kami ini dengan berbagai cara demi kepentingan kelompok yang ada. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan kepercayaan di situ. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa binisik terai. Biarlah kebenaran tetap ditegakkan, sehingga keadilan yang seadil-adilnya datang daripada surga akan senantiasa mensejahterakan rakyat Indonesia dan seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan, agar bangsa Indonesia boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami akan sudahi ibadah kami pada saat hari ini. Berkat kekuatan kesehatan yang kami alami, semua anugerah daripada Tuhan. Biarlah itu terus kami alami sepanjang minggu ke depan. Dijauhi dari kuman virus bakteri apapun. Imun kami Tuhan senantiasa ditingkatkan, terlebih iman kami ya Bapa. Kami percaya hikmat sorgawi akan memelihara kehidupan kami. Dengan sebijak-bijaknya kami jalani hari demi hari dengan kemenangan dalam Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memberikan pengharapan baru dan penghiburan, kesukaan sorga dan kekuatan yang baru, sukacita sorga yang ada akan terus menyertai kita dan memberikan kita kemenangan mulai hari ini, esok dan sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Sedang duduk. Ya, sebelum saya menyampaikan laporan, kita akan memberikan ekstra kolektif dan pujian persembahan tadi. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Memulihkan keadaan Sion.
Bapa di dalam sorga, terima kasih atas berkat di dalam ibadah ini. Kami boleh alami dan kami rasakan, kami imani semuanya itu Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kami. Jadi kekuatan iman kami untuk selalu melakukan kebenaran firman-Mu. Pada saat ini Engkau melihat setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan ekstra kolektor, Engkau Allah sumber pancaran berkat, memberikan berkat baru, berkat jasmani, terlebih berkat rohani, dan bahkan Tuhan kasih karunia dalam kehidupan mereka. Segala kebutuhan keperluan mereka tetap Tuhan dicukupkan oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memberikan persembahan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Terima kasih Bapa, sebentar juga kami akan menikmati berkat tubuh jasmani. Kiranya terlebih dahulu Kau memutuskan dengan kebenaran firman-Mu, agar di dalamnya memberikan kekuatan jasmani kami peroleh dan kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan. Diberkati setiap tangan-tangan yang sudah adalah menyediakannya, bahkan asal-usul berkat yang ada juga Engkau akan memberkati. Kiranya juga Engkau memberkati jemaat-Mu yang senantiasa mendukung pelayanan kami di tempat ini. Biarlah Engkau yang akan limpahkan berkat-berkat baru bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, terima kasih dan kita akan melihat laporan ya, laporan ibadah pada Minggu seperti biasa jam 10. Lalu ada pembacaan Alkitab Senin sampai Kamis jam 9 malam. Persekutuan doa ya pesan puasa sejauh ini kita lewat online ya. Online jam 3 sore. Doa malam pada hari Jumat ya, pada minggu pertama dan minggu ketiga. Ini doa malam ya, bukan semalam suntuk sampai pagi. Doa malam, tapi sejujurnya belum kami adakan ya. Tapi doakan terus supaya kita senantiasa boleh menjalani. Ya ini sebenarnya sudah tidak ada ya. Tidak ada. Dalam Alkitab pada hari Kamis sampai hari Jumat. Rabu, Kamis, Jumat itu jam 8 ya, sesuai dengan e-flyer yang saya bagikan di status maupun di grup ataupun di Facebook ya. Yang untuk laporan keuangan ya, saudara bisa membacanya. April 2021 ada 9 orang. Mohon maaf kalau ada nama-nama yang tidak kami catat dan tampilkan ya, mungkin sudah bisa konfirmasi kepada kami. Ya, persembahan kasih April 2021 ya, Pastori keluarga Samkirot dan Ibu Justiti Timur. Laporan keuangan 2 April ya, sudah bisa lihat perinciannya ya, saya bacakan pemasukan dan pengeluaran serta sisa saldo. 720 pemasukan, pengeluaran 14.000, sisa saldo 119.500. Terus ya, pemasukan 45, pengeluaran 14, sisa saldo 50.000. 11 April sisa saldo 224.000. 18 April sisa saldo 402.000. 25 April ya, sisa saldo 423.000. Ya, info pelayanan doa sudah bisa hubungi kami secara langsung lewat nomor telepon yang sudah tertera. Puji Tuhan, saya kira itu saja laporan dari kami. Tetap semangat, tetap bergairah untuk selalu dekat dengan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari.